Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habsul Sa'ban. Saya dari Prodi Teknologi Informasi semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul Sistem Informasi Penyewaan Lapangan Futsal. Baik, langsung saja kita ke materinya. Pertama-tama, terlebih dahulu kita akan menganalisis kasus dahulu, yaitu studi kasus sistem penyewaan lapangan futsal. Baik, studi kasus sistem penyewaan lapangan futsal. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja, yaitu sebuah usaha penyewaan lapangan futsal yang melakukan pencatatan data pelanggan, jadwal penyewaan, data lapangan, dan pembayaran secara manual menggunakan buku tulis. Cara tersebut menimbulkan berbagai permasalahan seperti jadwal penyewaan yang bentrok, kesalahan pencatatan, transaksi kehilangan data pelanggan, serta kesulitan dalam menyusun laporan penyewaan setiap bulan. Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sistem informasi penyewaan lapangan futsal yang mampu mengolah seluruh data terkomputerisasi. Sistem ini membantu petugas dalam mencatat data pelanggan, data lapangan, transaksi penyewaan, pembayaran, serta menghasilkan laporan secara cepat, tepat, dan akurat. Baik, di sini adapun proses yang dilakukan pada sistem, yaitu 1. Petugas menginput data pelanggan. Petugas menginput data pelanggan. 2. Pelanggan melakukan pemesanan lapangan. Selanjutnya, sistem mencatat jadwal penyewaan. Pelanggan melakukan pembayaran. Sistem mencetak bukti transaksi dan laporan penyewaan. Nah, itu saja untuk analisis kasusnya. Selanjutnya kita akan masuk ke IRD sebelum normalisasi. Baik, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan IRD sebelum melakukan normalisasi. Pada tahap awal, seluruh data masih disimpan dalam satu tabel besar sehingga dapat banyak pengulangan data atau yang disebut redundansi. Nah, kelemahan sebelum normalisasi ini adalah 1. Nama pelanggan berulang setiap transaksi. Kedua, data lapangan berulang. Ketiga, nama petugas berulang. Dan keempat, yaitu harga lapangan tersimpan berulang pada setiap transaksi. Hal tersebut menyebabkan pemborosan penyimpanan dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi data. Jelaskan yaitu IRD-nya. Nah, di sini bisa kita lihat IRD sistem penyewaan lapangan futsalnya. Di sini saya akan menjelaskan singkat saja tentang IRD penyewaan lapangan. Yaitu bisa kita lihat pada entitas yang pertama, yaitu pelanggan. Pelanggan ini adalah orang yang menyewa. Selanjutnya yaitu penyewaan. Dan penyewaan ini adalah data transaksi yang disewa itu. Selanjutnya ada lapangan. Nah, lapangan ini adalah tempat yang disewa. Selanjutnya ada petugas juga, orang yang melayani transaksi itu. Dan yang terakhir yaitu pembayaran, data bukti bayar. Nah, di sini ada hubungan antar entitas
yaitu petugas dengan penyewaan. Hubungannya adalah one to many. Yang dimaksud adalah pelanggan bisa melakukan banyak penyewaan. Satu penyewaan hanya dari satu lapangan. Selanjutnya lapangan ke penyewaan. Nah, yang dimaksud dari lapangan ke penyewaan yaitu one to many entitasnya. Yang dimaksud adalah lapangan bisa dipakai di banyak penyewaan. Satu penyewaan hanya untuk satu lapangan saja. Selanjutnya ada petugas dan penyewaan. Nah, ini hubungannya adalah one to many juga, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu satu petugas melayani banyak penyewaan. Satu penyewaan dilayani satu petugas saja. Nah, yang terakhir yaitu penyewaan ke pembayaran, yang hubungannya yaitu one to one. Yang dimaksud itu adalah penyewaan memiliki satu pembayaran saja, terus satu pembayaran hanya untuk satu penyewaan. Nah, bisa kita baca secara ringkas, yaitu sistem mencatat siapa menyewa lapangan, lapangan mana, dilayani siapa, dan bukti pembayarannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang tabel pelanggan. Jadi, tabel pelanggan ini berfungsi untuk menyimpan seluruh data identitas yang ingin menyewa lapangan. Di dalamnya terdapat kode khusus pelanggan yang bersifat unik dan tidak sama satu sama lain. Berfungsi sebagai tanda pengenal utama untuk menghubungkan data ini dengan data transaksi lain. Selain itu, dicantumkan nama lengkap pelanggan, alamat tempat tinggalnya, serta nomor telepon yang bisa dihubungi untuk keperluan konfirmasi. Selanjutnya yaitu tabel lapangannya. Tabel ini menyimpan informasi lengkap mengenai semua jenis lapangan tersedia untuk disewa. Ada kode unik juga untuk setiap lapangan sebagai pembeda nama lapangan, jenis olahraga yang dimainkan di sana. Tarif biaya sewa untuk setiap jam pemakaian, serta status ketersediaan lapangan. Status ini penting untuk memastikan suatu lapangan tidak dipesan oleh dua orang di waktu yang bersamaan. Nah, jadi itu agar tidak bertabrakan sama orang yang satu sama dengan yang orang lainnya. Di sini selanjutnya tabel tugas, yaitu tabel ini berisi data pengelola sistem yang bertugas melayani penyewaan. Terdapat kode unik petugas, nama lengkap, staf, serta nama pengguna dan data sandi yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam sistemnya. Nah, data ini menjaga keamanan akses, mencatat siapa yang bertugas melayani data transaksinya. Selanjutnya yaitu data penyewaan. Data penyewaan ini mencatat setiap kali terjadinya proses pemesanan lapangan. Memiliki kode unik juga untuk setiap transaksi. Lalu menghubungkan data ini ke kode pelanggan yang menyewa, kode lapangan yang dipakai, serta kode petugas yang melayani. Nah, di sini dia akan mencatat tanggal penyewaannya, jam mulainya, dan jam selesainya. Pemakaiannya juga akan dicatat di sini. Serta jumlah total biaya yang harus dibayar berdasarkan lama waktu sewa yang dimainkan akan dikalikan tarif lapangan. Nah, yang terakhir yaitu tabel pembayarannya. Nah, tabel ini menyimpan bukti pelunasan dari setiap transaksi penyewaan, memiliki kode unik untuk setiap bukti bayar
lalu dihubungkan ke kode transaksi penyewaan yang relevan. Di dalamnya akan dicatat tanggal pembayaran dilakukan kapan, cara pembayaran yang digunakan pelanggan, yaitu contohnya menggunakan kris atau transfer atau juga secara cash. Nah, jadi di sini juga akan melihat apakah pembayarannya sudah lunas atau belum. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini bentuk tidak normalnya UNF atau UNF. Ini adalah bentuk sebelum dirapikan, di mana semua informasi melalui isi data, pelanggan, lapangan, petugas, transaksi, hingga pembayaran dicampur menjadi satu kesatuan dalam satu lembar data saja. Nah, cara seperti ini memiliki banyak banget kekurangan. Data akan berulang berkali-kali, misalnya nama dan harga lapangan ditulis ulang setiap kali lapangan disewa. Jika perubahan data seperti ini, perubahan data seperti perubahan harga, harus mengedit semua baris yang terkait satu sama lain sehingga rawan kesalahan. Nah, dan juga satu bagian data terhapus, maka informasi yang menyatu dengannya akan ikut hilang. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan bentuk normal pertama atau 1NF ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu normalisasi. Jadi, normalisasi itu adalah proses memecahkan dan merapikan data yang berantakan menjadi satu struktur yang rapi, tidak ada data ganda dan mudah dikelola. Dilakukan bertahap. Di sini dijelaskan tahap bentuk normal pertama, 1NF, dan bentuk normal kedua, 2NF, dan selanjutnya akan ada bentuk ketiga dari NF. Nah, yang pertama yaitu bentuk normal pertama ya, 1NF. Di sini syarat utama normalisasi itu adalah tidak ada data yang berulang di satu kolom yang sama. Nah, yaitu yang kedua, setiap kolom hanya berisi satu jenis informasi saja. Nilai atomik, tidak boleh mencampur banyak data dalam satu kotak. Nah, jadi pada tahap ini, data yang tadinya dicampur jadi satu lembar besar dirapikan dulu. Setiap kolom sudah dibatasi isinya, misalnya kolom nama, pelanggan hanya berisi nama, tidak dicampur, atau nomor HP. Semua nilai sudah terpisah, jelas, dan siap diolah ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, bentuk normalisasi kedua. Di sini ada 3 tabel ya. Baik, langsung saja kita jelaskan di tabel ini ya. Data ini dipisah karena tabel pelanggan, lapangan, tugas. Nah, tabel ini dipisah karena sifatnya tetap dan tidak berubah setiap kali transaksi terjadi. Misalnya nama dan alamat pelanggan tidak akan berubah hanya karena dia menyewa lapangan berkali-kali. Dengan dipisah data, tidak perlu ditulis ulang berulang kali. Cukup menyebut kodenya saja di tabel lain. Nah, kita singkat saja ya, teman-teman. Jadi, pada sistem penyewaan lapangan seperti ini, hasil susunan 3NF dan 2NF terlihat hampir sama. Hal ini wajar karena dipisah di tahap 2NF. Sudah tidak ada lagi data yang memiliki ketergantungan. Ada lagi yang memiliki ketergantungan transitif. Tahap 2NF cukup baik, namun 3NF memastikan tidak ada lagi celah pengulangan data sama sekali. Nah, baik, itu saja dari bentuk normalisasi. Baik, di sini kita akan melakukan demonstrasi implementasi query SQL melalui aplikasi Exam ya. Pertama-tama
Di sini saya sudah membuat sistemnya, yaitu sistem penyewaan lapangan futsal. Di sini kita disuruh membuat create database. Nah, di sini saya sudah membuatnya ya. Kita munculin dulu ya. So, database. Nah, ini dia. Selanjutnya kita akan disuruh kita membuat table. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya dari kemarin. Di sini so, table. Nah, di sini dia. Nah, seperti yang kita lihat di sini, yang di sini nih, ini saya sudah membuat tabel lapangan, pelanggan, pembayaran, penyewaan, serta petugasnya. Nah, selanjutnya saya akan memunculkan semua dari ini, semua tabel-tabel ini dengan perintah deskripsi lapangan, enter. Nah, muncul kan. Selanjutnya pelanggan. Nah, muncul juga deskripsi pembayaran. Nah, selanjutnya deskripsi penyewaan. Nah, yang terakhir tugas. Nah, jadi itu hasil dari create table pelanggan, create table pembayaran, create table penyewaan, serta create table petugas. Selanjutnya langsung saja kita ke TML, oke, atau insert data, itu minimal 5 katanya perintahnya. Langsung saja kita akan menambahkan. Nah, kemarin ada perintahnya, yaitu insert into pelanggan. Ini hanya contoh ya, karena saya sudah membuat kemarin. Ini contoh sederhananya aja. Nah, di sini kita akan membuat buka kurung, lalu tanda petik ke atas, yaitu nama Andi. Kita buat nama saya saja ya, Hafiz, terus tanda petik lagi. Nah, untuk membatasinya itu kita akan menggunakan koma, lalu tanda petik lagi, laki slash laki, nah, tanda petik lagi, koma, terus dia tanda petik lagi, Jakarta, sama nomor HP ya, selanjutnya nomor HP 081 dah, ini contohnya sama. Terus lalu tutup kurung, terus taruhkan titik koma. Jadi di sini kita memasukkan datanya ya, tapi ini datanya harus sesuai dengan apa isi dari tabel pelanggan, yaitu contohnya seperti ini. Mana, ini ID pelanggan. Nah, berarti di situ harus memasukkan ID. Jika memasukkan yang seperti ini, maka akan salah karena ini tidak ada ID pelanggannya. Terus mana dia? Nah, nama pelanggan itu sudah ada tadi kan. Nah, itu berarti benar. Terus alamat juga, nomor HP, nah sudah benar. Jadi ini tinggal kita enter saja, nanti dia akan munculkan kalau benar, yaitu query oke. Karena saya sudah memunculkan, karena sudah membuatnya kemarin. Langsung saja kita tampilkan dengan melakukan select dikali from apa dulu, yaitu
pelanggan. Nah, ini hasilnya yang tadi itu yang kita buat seperti yang ini tuh. Jadi pelanggan, nama pelanggan, alamat, serta nomor HP. Selanjutnya kita memunculkan eh, select from lapangan. Enter saja. Nah, ini sama saja perintahnya seperti yang tadi itu, sama saja ya. Kita lanjut saja. Pelanggan sudah, pembayaran. Nah, ini nih tabel pembayarannya. Tugas ya, tugas. Nah, selanjutnya penyewaan. Nah, ini dia. Selanjutnya itu kan ini kan sudah kita memunculkan sudah dua perintah yaitu DDL sama DML-nya. Selanjutnya kita akan melakukan select dengan operator where. Nah, yuk kita buat. Kita di sini saya juga sedang mencoba-coba ya, karena saya belum terlalu paham. Di sini select from pelanggan aja, pelanggan. Oh, penyewa aja biar kita mudah. Tugas sudah, tugas. Nah, kan where nama apa ya, where edit tugas saja, jadi tugas. Nah, edit tugas, sama dengan titik nanti ya, nama petugas itu habis saja, kalau habis titik koma enter. Nah, sudah ya pembayaran. Ini dia, inilah hasilnya dari yang tadi itu, gabungan dari pelanggan sama pembayaran. From penyewaan grup by di lapangan. Salah, saya menulis kelebihan. Jadi ini saja ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena di sini saya masih belajar. Jadi ini sangat-sangat kurang dari kata memuaskan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.